Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Karena pagi-pagi insya Allah semuanya sudah terkumpul energinya sesudah tadi malam juga menikmati istirahat. Ataupun untuk Anda yang belum menikmati istirahat, harapannya pagi hari ini sudah bersyukur. Alhamdulillah sudah diberi kesehatan yang luar biasa oleh Allah, bisa melanjutkan apapun aktivitas ataupun termasuk amanah yang sudah diberikan pada kita. Nah, di studio sudah hadir Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat lahir dan batin. Iya. Semuanya ya kawan-kawan. Masya Allah, amin amin amin. Betul. Kalau ada yang kayaknya agak flu-flu gitu tapi dengar suaranya Ustadz Ali langsung insya Allah gitu ya. Siap belajar. Tambah nemen, gitu. tambah waras. tambah sembuh dong Ustadz. Amin, Insya amin. Allah. Iya, pagi hari ini kita memperdalam ilmu ataupun supaya kita ini semakin takwa begitu ya Ustadz ya. Insya Allah, betul. Sehebat-hebatnya manusia itu butuh Allah begitu ya Ustadz ya. Tapi kenapa ya Ustadz ada beberapa di antara kita kalau hanya butuhnya saja atau hanya ketika ada di posisi yang terdesak, tidak enak, itu rasanya butuh Allah Ustadz. Kenapa ya Ustadz begitu? Apakah kita ini tergolong orang-orang yang fakir gitu ya Ustadz ya? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya kekuatan kawan kecuali kita ini ditolong, dibantu, disupport ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernyataan kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu bukan pernyataan yang enteng ya, tapi mengandung suatu nilai yang sangat luar biasa Mbak Ayu. Sehingga kita pada subuh kali ini bicara semua insan, ya sebenarnya semua makhluk ya. Tapi kita cuplik semua insan adalah fakir. Kawan, kalau kita mendengar kalimat fakir, kita ingat pada hari-hari menjelang Idul Fitri, menyeruak kalimat orang kaya, orang fakir, orang miskin, du'afa segala macam. Fakir dalam posisi yang biasanya kita dengar itu adalah orang yang tidak tahu Mbak Ayu apakah di bawah garis kemiskinan atau wis ganok garisnya pisan gitu ya. Jadi paling dari si ekonomi paling tiada ya. Itu fakir. Maka kalau kita sebut semua insan itu fakir, bayangkan dia seperti fakir-fakir yang kita kenal itu. Dia tidak bisa ditentukan apakah hari ini bisa makan. Dia adalah orang yang puasa dalam arti bebas yang tidak jelas kapan dia bisa berbuka. Sehingga Allah mewajibkan kepada kita yang berada untuk membantu orang yang fakir itu. Jadi sudah mentok ya, kemampuan secara ekonomisnya itu sudah tidak bisa ditentukan nasibnya hari ini itu bagaimana. Begitu perumpamaan kita di hadapan Allah, kita itu siapa? Tadi Mbak Ayu sebut, kita itu bisa jadi orang yang kaya, itu sangat fakir, sangat butuh kepada Allah Ta'ala. Tuh, yang kaya saja, ya itu masih fakir atau masih butuh kepada Allah. Apalagi yang tidak kaya secara harta. Demikian pula kaya secara
moral secara hati, dan miskin atau fakir secara hati. Semuanya butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita keliru Mbak Ayu, meletakkan diri kita ini di atas Allah misalnya, waduh, berat sekali dosa kita. Sampai ada makhluk manusia yang mengaku sebagai Tuhan, karena siapa lagi kalau nggak Fir'aun ya. Kenapa? Karena kelebihan strata ekonominya, sosialnya, segala macam, dia paling hebat waktu itu. Nah, maka Allah mengingatkan kepada kita semuanya agar tetap menjadi orang yang santun, seperti firman-Nya dalam surat Fatir ayat 15. Surat Fatir ayat 15 itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini Mbak Ayu yang dipanggil oleh Allah itu seluruh manusia. Ya, Masya Allah. Apapun akidahnya, apapun agamanya, bangsa dan warga yang mana saja. Antum, kalian semua itu adalah al-fuqara'u, fakir, atau butuh. Jadi semua manusia itu butuh. Butuh kepada siapa? Ilallahi, kepada Allah. Sedangkan Allahu, dan Allah itu huwal ghaniyu, yang maha kaya, al-hamidu, yang maha terpuji. Jadi ditunjukkan oleh Allah di ayat ini bahwa kita itu makhluk yang tak berdaya, tak ada apa-apanya. Kalaulah kita menjadi orang yang terkaya di dunia, tetap nggak ada apa-apanya. Sudah pernah ditunjukkan dalam sejarah kita, ada orang yang sangat kaya, asalnya sangat miskin, sangat fakir, kemudian menjadi kaya raya. Kemudian setelah dia kaya, justru lupa kepada Allah. Tidak seperti ketika dia fakir, itu sangat butuh pada Allah. Tiap hari, tiap detik menyebut asma Allah yang maha kaya, yang maha ini, maha itu. Begitu kaya, kemahaannya Allah itu tak pernah disebut dan bahkan Allah ditinggalkan. Ditegur oleh Allah, sepertinya engkau tidak pernah akan butuh kepada aku. Nah, maka Allah mengingatkan di sini sebenarnya bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Kita kaya tetap butuh Allah. Butuh apa? Butuh supaya diselamatkan agar kekayaan kita ini tidak musnah. Misalnya tiba-tiba terbakar. Kasus di mana kemarin saudara kita tiba-tiba kecelakaan, meletus satu alat masak kemudian menjadi meninggal. Kabarnya juga di luar negeri ada kebakaran yang sudah beberapa lama belum juga padam, menghabiskan banyak ya macam-macam. Jadi sekaya apapun, sepinter apapun, kita tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kejadian kecelakaan kayak begitu tadi contohnya, siapa yang kita sebut? Masa kurang ajar kamu lu? Sopo sing dikurang ajar no? Jadi manusia itu adalah fakir, ya, sangat butuh, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Allah menegaskan, ini ya pantas Allah yang maha segala-galanya, yang menciptakan kita, mengumumkan, aku ini Allah itu adalah huwal ghaniyu, yang maha kaya, al-hamidu, dan maha terpuji. Maka janganlah meletakkan Allah itu apa Mbak Ayu, bahasa Surabaya itu tambal butuh ngono Mbak. Iya. Sampean kenal tak tambal butuh itu? Kenal Ustaz. Sering Ustaz. Sering Begitu ketemu ya? Ustaz. Sering kita pakai lagi Ustaz. Astagfirullah. Kalau kita butuh ya mendekat. Iya. Kalau kita sudah beroleh apa yang kita butuhkan, jauh. Allahu Akbar. Sampai tadi saya ulangi, Allah itu dalam bahasa bebas kita, kok gak tahu butuh nang aku ae. Nah begitu. Nah ini dicantumkannya firman Allah dalam surat Fatir ayat 15 itu agar kita tidak menjadi orang yang bersalah. Kalau kita sudah sadar betul bahwa Allah itu huwal ghaniyu, ya, yaitu zat yang maha kaya, maka apa konsekuensinya?
Satu, ya, dia patut dan harus kita sembah. Karena apa? Karena dialah zat yang segala-galanya. Patut dan harus kita sembah. Kalau kita sudah mengakui bahwa kita itu fakir dan Allah itu yang maha kaya, yang maha kuasa dan maha segalanya, maka kita yang pertama adalah patut untuk menyembah. Harus kepadanya saja kita menyembah, pada Allah saja, tidak kepada yang lain. Kalau tidak, maka berarti kita tidak mengakui eksistensi Allah sebagai zat yang maha kaya, yang maha menguasai dan lain-lain. Tapi apakah ada orang yang merasa dirinya ini atau kita ini tidak fakir, Ustadz? Iya. Mbak Ayu, kalau sudah Allah mengumumkan begini, maka pasti di dunia itu sudah ada orang yang bersikap, yang memiliki karakter yang seperti itu. Allah tidak mau satu orang yang menjadi contoh tidak baik. Sebutlah yang paling gampang tadi ada manusia ya, Fir'aun itu misalnya. Maka Allah itu maha pengasih, penyayang. Jangan tiru itu orang yang kayak begitu itu. Jangan ditiru orang yang kayak begitu. Jadi ada makhluk-makhluk yang kayak begitu itu, yang kehidupannya dicukupi oleh Allah, tapi sepertinya dia itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal jasanya Allah, tidak menaruh hormat kepada Allah. Apa-mana berterima kasih. Jadi ada berapa ya kita tidak tahu ya. Tapi dalam berbagai referensi sejarah kita membaca, termasuk dalam Al-Quran, disebutkan betapa ada orang yang memang tidak patut ya kita lihat, di mana dia difasilitasi oleh Allah dengan ilmu pengetahuan yang sangat banyak, sangat tinggi ilmunya, memiliki jabatan yang sangat hebat, memiliki kekayaan karena ilmunya tadi itu, dan seterusnya. Wis pokoknya hidupnya serba digampangkan oleh Allah. Pingin apa saja dia keturutan karena difasilitasi dengan harta tadi itu. Nah, namun demikian dia itu tidak menyembah pada Allah Ta'ala, tidak meletakkan Allah sebagai zat yang maha mencukupi dirinya. Maka sekali lagi kawan, ketika kita ini sudah sadar mengakui diri kita itu fakir, butuh pada Allah, maka yang pertama kita harus menuhankan kepada Allah, dan kita kepadanya adalah bergantung. Masya Allah. Nah, bergantung ini entek-entekan, Mbak. Iya. Jadi surat Al-Ikhlas itu misalnya ya. Iya, Ustaz. Allahus Somad. Jadi Allah itu tempat bergantung. Ayat yang saya baca Allahus Somad itu tadi adalah ayat yang menguatkan ya pendapat, hujah, alasan kepada orang-orang kafir yang waktu itu menentang Nabi Muhammad. Dia nggak terimalah, ya mereka nggak terimalah kepada Nabi Muhammad itu. Padahal saya lo mengajak engkau masuk surga, kok nggak terima? Diplomasi itu akhirnya dimenangkan oleh Nabi Muhammad, yang mana beliau menjelaskan bahwa kita ini manusia nggak bisa apa-apa. Ya. Kita itu kalau bisa apa-apa karena diajari dan ditolong oleh Allah, dikasih guide oleh Allah sehingga menjadi bisa apa-apa. Jadi jangan kemudian Allah itu ditentang, jangan lalu Allah itu diletakkan sebagai makhluk malahan. Waduh, ini kesalahan yang sangat besar. Jadi kita mesti bergantung ya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang maha bisa, maha merawat kita, maha mencukupi kita, dan seterusnya dan seterusnya. Kedudukan kita sebagai hamba dan makhluknya Allah itu menjadi benar meletakkan Allah sebagai zat yang satu-satunya harus kita sembah. Maka kawan, jangan pernah lupa apa yang kita miliki, yang menempel di diri kita ini. Kita bisa bicara, bisa bernafas, bahkan yang luar biasa kita bisa berpikir. Itu harus disyukuri bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak menyebut nikmat Allah, maka kita akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustadz Ali, terima kasih sudah mengingatkan
di mana kita ini bergantungnya pada Allah ya Ustadz, bukan lagi pada manusia. Betul. Banyak ya di antara kita itu yang kecewa begitu Ustadz ketika bergantung pada manusia. Mungkin keliru gitu. Harapannya sesudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali pagi hari ini, kita semata-mata semuanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kawan, demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.